Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Farid Muayyad dari Darul Habib Multimedia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Akhina Nurwira. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Bang, menjelang kemerdekaan nih Bang, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bisa kita mulai? Baik. Bismillah. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bang, sering kita tuh mendengar bahwasannya para habaib dan ulama mempunyai andil di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun seberapa besar pengaruh habaib dan kiai di dalam kemerdekaan Indonesia? Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebagaimana kita tahu bahwa kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini didapatkan dengan hasil jerih payah perjuangan para pejuang negeri ini. Dan patut kita syukuri di antara nikmat yang Allah anugerahkan untuk negeri ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik para pejuang yang bersambung nasab mulia mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau yang kita kenal Habib Ali Kuitang. Beliau yang mengusulkan pada hari Jumat itu pukul 10 untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ba'da Jum'ah, setelah Jumat, beliau menfatwakan wajib setiap tanggal 17 Agustus untuk mengibarkan atau memasang bendera merah putih di rumah-rumah. Dan di antara yang mengibarkan paling awal setelah mendengar fatwa Habib Ali Kuitang tadi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, beliau memasang bendera merah putih di menara Masjid Al-Hawi yang ada di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Itu. Kemudian ada yang menggagas atau mengkreasikan lambang negara, yaitu Sultan Syarif Hamid Al-Gadri. Beliau orang yang mengkreasikan lambang negara. Kemudian ada lagi yang menciptakan lagu kemerdekaan yang saat ini banyak diperdengarkan di mana-mana dari mulai kalangan anak sekolah dasar sampai orang dewasa, yaitu Al-Habib Muhammad Hussein Al-Mutahhar atau yang biasa kita kenal dengan Husain Mutahhar. Beliau juga merupakan Bapak Paskibra Indonesia. Juga beliau dikenal populer sebagai komponis yang hebat pada saat itu. Beliau merupakan komponis yang begitu hebat. Banyak ciptaan karya lagu beliau, diantaranya 17 Agustus tahun 45 tadi. Kemudian Himna Pramuka, kemudian Syukur. Itu. Ada lagi kemudian inisiator atau penggagas warna bendera merah putih, yaitu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau yang kita kenal dengan guru tua di Palu. Bahkan pada saat kakek dari Pak Anies Baswedan meminta tanda tangan dari negeri-negeri Timur Tengah supaya mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia, saat beliau akan kembali ke Jakarta, bisa dikatakan yang menyelamatkannya pada saat itu adalah Al-Ustadz Ali bin Abdullah Segaf, menantu daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan banyak lagi para pejuang yang berkontribusi di dalam hadirnya kemerdekaan kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana mereka merupakan keturunan
dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersambung nasab mulia mereka kepada Rasulullah, juga spirit perjuangan yang mereka miliki tentunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga para kiai, itu tadi dari golongan habaib, dari kiainya sekarang, dari kiai, mereka juga berperan sangat penting baik pada masa penjajahan ataupun pasca kemerdekaan. Kita tahu bagaimana perjuangan dari Pangeran Diponegoro. Beliau merupakan salah satu tokoh pejuang muslim yang begitu hebat. Dan kita bisa mengetahui kehebatan jiwa patriot beliau saat melawan penjajah, diantaranya dengan kita bisa mengetahuinya dari lukisan karya dari maestro pelukis Indonesia Raden Saleh. Raden Saleh ini juga merupakan dzurriyyah Rasulullah. Beliau juga habaib. Raden Saleh ini beliau punya nama asli Habib Saleh bin Husain bin Yahya. Kita kenal Raden Saleh. Beliau bersahabat dekat dengan Habib Abdurrahman Al-Habsyi Cikini. Bahkan istri daripada Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi Cikini itu adalah adik dari Raden Saleh, yang bernama Syarifah Ragaiyah atau Ruqayyah binti Husain bin Yahya. Nah, Raden Saleh punya karya yang begitu hebat yang menceritakan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro yang berjudul Penangkapan Diponegoro. Ada lagi banyak karya maestro, mahakarya dari maestro lukis Indonesia itu. Di antaranya ada Antara Hidup dan Mati, Perburuan Banteng, dan lain sebagainya. Itu mengenai Pangeran Diponegoro. Kemudian kalau kita lihat pasca kemerdekaan, ada peristiwa besar, yaitu pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran yang terjadi di Surabaya 10 November 1945 itu merupakan momentum sejarah yang tidak akan terlupakan tentunya. Karena juga saat ini menjadi bertepatan dengan Hari Pahlawan ya. Di balik kejadian pada saat itu ada peran penting dari ulama, habaib dan kiai, baik sebelum kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, lalu apa peran para ulama dan santri di dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa itu? Pada masa pasca kemerdekaan. Ya, mungkin bisa minum dulu atau gimana? Barangkali haus. Bismillah. Pada masa pasca kemerdekaan, di balik momentum sejarah itu ada peran penting yang begitu besar dari kiai dan santri-santrinya. 15 September 1945, pasukan sekutu yang diboncengi oleh pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA mendarat di pelabuhan Tanjung Priok, Batavia. Kemudian pada saat itu belum genap 1 bulan rakyat Indonesia menghirup kebebasan. Belum genap 1 bulan. Sudah mau dibantu. Mereka lagi. Sudah dihantui kembali oleh penjajahan. Tak lain maksud dari Belanda adalah ya untuk menguasai kembali Indonesia. Lalu di bawah pimpinan Brigadir Albertine Walter Shorten Malaby, sebanyak 5.000 pasukan mendarat di Surabaya. Sebanyak 5.000. Pada 25 Oktober 1945. Di bawah pimpinan Brigadir Albertine Malaby tadi, pasukan sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober. Melihat kejadian genting tersebut, para ulama
yang berada di bawah payung Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka bersidang pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945. Dari hasil sidang tersebut, maka dicetuskanlah resolusi jihad. Dari resolusi jihad ini, maka bangkitlah semangat para pemuda, khususnya dari kaum sarungan, para santri, ya, untuk ikut berjuang di dalam perang suci mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu umat muslim khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, mereka dihadapi dengan pilihan mati syahid karena memukul mundur penjajah, atau hidup di bawah bayang-bayang penjajahan. Pilihannya gak ada yang enak dia. Nah, dengan keluarnya resolusi jihad itu, bahkan umat muslim itu wajib dan berdosa jika meninggalkan bila berada di dalam radius 90 km di wilayah musuh. Maka setelah keluarnya resolusi jihad itu menjadi salah satu penggerak dari semangat yang berkobar daripada arek-arek Surabaya yang semakin memanas karena pidato yang luar biasa daripada Bung Tomo yang disiarkan di radio-radio dengan tujuan untuk memukul mundur pasukan sekutu. Jadi pada saat itu begitu besar peran kiai dan santri-santrinya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada saat itu. Iya, baik. Sehingga pada saat itu karena semangat yang begitu luar biasa, pertempuran di Surabaya pada saat itu diramaikan dengan seruan Allahu Akbar. Masya Allah. Ya baik, setelah pertanyaan yang pertama dan yang kedua tadi, lalu apa peran santri untuk zaman sekarang ini? Setelah kita melihat peran santri di masa lalu, gitu kan? Sebelumnya kita perlu tahu kemerdekaan yang sudah kita reguk selama ini tidak lepas dari peran dan kontribusi kaum pesantren. Menurut kaum pesantren, negara, bangsa adalah martabat dan harga diri yang wajib dijaga. Artinya, melawan penjajahan adalah usaha untuk menjaga harga diri. Maka dari itu, begitu besar pengaruh mereka di saat itu untuk melawan penjajah. Dan juga para ulama, para kiai, mereka turut mengedukasi masyarakat bahwa pada saat itu bangsa kita ini sedang diinjak-injak oleh penjajah. Maka diserukanlah seruan-seruan perlawanan yang di dalam ajaran Islam bisa diatasnamakan sebagai jihad. Karena kebetulan lawannya kafir. Lawannya kafir. Adapun peran santri ataupun kaum pesantren pada zaman kita sekarang ini, mereka tentunya turut andil di dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa, khususnya di dalam mencerdaskan anak bangsa dengan metode-metode khas yang mereka miliki, dengan metode kitab klasik atau yang kita kenal dengan istilah kitab kuning. Mereka turut andil di dalam dunia pendidikan khususnya untuk mencerdaskan anak bangsa, khususnya dari orang masyarakat muslim. Dan dari sana banyak lahir tokoh-tokoh
besar di negara kita ini. Jadi kita orang ini jangan pernah berkecil hati sebagai kaum sarungan. Santai aja. Jadi kalau kita lihat golongan mana atau perkumpulan mana yang rela walaupun dengan berat-berat mereka bangun di sepertiga malam untuk tahajud, kemudian membaca wirid, azkar dan lain sebagainya untuk mendoakan diri mereka, mendoakan kedua orang tuanya, keluarga mereka, dan umumnya mendoakan masyarakat Indonesia supaya aman, tentram, nyaman, makmur. Sedikit seperti yang bisa seperti itu ya. Iya, kalau kita lihat perkumpulan atau golongan mana yang sanggup seperti itu kalau bukan dari golongan kaum pesantren tadi. Begitu. Jadi para santri ikut mempertahankan kemerdekaan bangsa dari luar dan dalam. Baik, terima kasih atas wawasan yang Abang berikan tadi. Ya, mudah-mudahan dengan wawasan ini kita sebagai kaum sarungan, ya bisa disebut kaum sarungan, tidak berkecil hati ketika kita mungkin disandarkan dengan orang-orang di luar mungkin ya. Ya, baik, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Cukup sekian acara kita pada kesempatan kali ini. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pertanyaan ilmiah bisa Anda tanyakan di kolom komentar kami. Baik, terima kasih. Saya sebagai host di acara podcast kali ini mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.